Mbak Nusakila dan teman-teman CGP yang lainnya harus melalui proses ini mencoba mengajak Bapak Ibu semua untuk berdiskusi terkait dengan tujuannya ya, cita-cita dan visi warga sekolah siswa masa yang akan datang. Tujuannya Bapak Ibu, nanti ada kalimat penumpang segala macam mencoba untuk dirumuskan. Dan sebagai pengajar praktik, posisi saya memantau perjalanan diskusi. Tidak terlalu banyak saya ikut campur di dalamnya, karena dalam proses ini nanti akan menjadi laporan saya terkait dengan keaktifan CGP saya, kemudian juga terkait dengan penerimaan sekolah terhadap program yang telah dilakukan oleh CGP. Itu saja mungkin pengantar dari saya. Sekali lagi terima kasih kesempatannya, disibukkan waktunya mungkin hampir 30-an menit ini kayaknya akan berjalan. Sekali lagi terima kasih. Berikutnya saya serahkan kepada Bu Sakila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa ditujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan pengetahuan hidayah. Izinkan saya sebelumnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan media yang sudah hadir memberikan support, dukungan, motivasi untuk menyelesaikan program Salam Bergerak Pancasila ini, dan mudah-mudahan menginspirasi teman-teman yang lain untuk bisa dengan program Calon Guru. Pada modul 1.1 seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di LCD saya belajar tentang filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, yang intinya dalam modul itu kami digerakkan untuk mampu memiliki sudut pandang paradigma yang berbeda tentang pembelajaran yang selama ini mungkin saat ini kita berpendapat bahwa sudah yang terbaik buat anak murid kita. Di modul 1.1 saya digerakkan untuk ternyata kurang tepat proses perjalanan saya dalam proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Di modul 1.1 saya diberikan kemampuan untuk bisa menggeser paradigma itu dari paradigma lama menjadi paradigma baru, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru bukanlah salah satu sumber belajar yang dijadikan oleh siswa di depan kelas untuk dijadikan sebagai sumber belajar, tapi menjadi pengantar dan penuntun siswa untuk menemukan kodratnya masing-masing. Nah, di modul 1.2 saya belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilainya ada 5, perannya ada 4. Idealnya semuanya harus dimiliki. Nilainya itu ada yang pertama ya, keberpihakan kita kepada murid. Yang kedua adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Perannya yang paling utama adalah memimpin proses pembelajaran. Yang kedua adalah kita bisa melakukan kolaborasi. Yang ketiga adalah kita memberikan kesempatan kepada murid kita untuk mampu mandiri, memiliki kepemimpinan untuk murid kita sendiri. Nah, di modul 1.3 kita belajar tentang visi yang hari ini akan kita diskusikan bersama. Visi guru penggerak itu ada tata caranya di dalam guru penggerak. Cara perumusannya ada disebut juga dengan prakarsa perubahan untuk mencapai visi tersebut melalui prakarsa perubahan yang akan kita sama-sama kita lakukan. Itu refleksi saya. Nanti ujung-ujungnya kita ingin mewujudkan proses pembelajaran kepada siswa yang berlandaskan pada pencapaian profil pelajar Pancasila. Kegiatan kita tadi sudah ada pengantar berjalan diskusi, tadi sudah dijabarkan oleh Ibu Kepala. Yang kedua, kita merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah. Ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah dan yang lainnya adalah hari ini kita akan bersama-sama untuk merumuskan visi dan mimpi murid-murid kita yang ingin kita gambarkan.
akan mengisi terlebih dahulu ini kalimat rumpang dan cita-cita untuk murid. Mungkin Bapak Ibu bisa membantu atau berdiskusi dengan saya, kira-kira kita akan memimpikan murid-murid yang seperti apa. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan di sticky note yang sudah saya sediakan. Ya. Boleh di sini. Panjang tangan saja. Panjang tangan. Murid kita warga di sekolah ini yakin untuk yang keempat tuh Bu Sira. Ya, yang keempat. Yang kelima sekarang mana? Kurang suku kertas. Semangat tujuan Pe. Dah sih. Nah, boleh makan tepung ya. Lo kamu ke tepung lo kumpul sudah tiga. Banyak kertas doang, kertas. Ya. Langsung tempel ini. Ya. Tapi ada nama itu nggak bisa punya tulisan itu. Dan jelek ya. Oh iya. Yang jelek biarin, bukan tulisan loh ya. Iya. Nggak tahu dah. Jangan lupa. Yang keberapa nih Bu? Yang keempat kali ya. Atas atensinya, kemudian kerjasamanya. Sekarang saya ingin bersama-sama kita melihat jawaban, mendengarkan jawaban dari apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan di dalam sticky note. Untuk pernyataan rumpang yang pertama, kita memimpikan murid yang semangat belajar tinggi dan berakhlak mulia. Kemudian memimpikan murid yang pintar dan berbudi luhur. Kemudian siswa yang mampu berbakti kepada kedua orang tuanya. Siswa yang memiliki kemampuan keyakinan kokoh dan dasar religius yang baik. Kemudian yang terakhir adalah yang sadar diri. Dari kelima ini kita bisa menyimpulkan bahwa kita sepakat bahwa kita memiliki gambaran tentang impian murid kita dan memiliki akhlak yang baik. Yang pertama. Kemudian kita juga sepakat bahwa murid kita inginkan selain memiliki akhlak yang mulia, ada juga yang sadar diri alias mandiri. Kemudian yang ketiga, mampu untuk bersaing, pintar dan berbudi pekerti. Itu adalah impian kita secara bersama-sama. Kemudian kita juga percaya bahwa murid kita adalah anak yang cerdas. Kemudian anak yang berbakat di bidangnya. Percaya bahwa murid adalah manusia yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Kemudian orang yang mempunyai kemampuan untuk bersosialisasi. Kemudian murid kita juga manusia dewasa yang berpikir baik untuk kedepannya bisa diarahkan dengan hal-hal yang baik. Kita sepakat bahwa anak murid kita adalah anak yang harusnya kita tuntun menuju kepada pencapaian program dan potensinya masing-masing. Nah, seperti itu kesimpulannya Bapak Ibu. Baru yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan kita sepakat bahwa di sekolah kita itu mengutamakan pendidikan karakter, budi pekerti yang luhur, kemudian kerjasama dan toleransi, mengutamakan budi pekerti dan intelektual, kemampuan kontrol emosional dalam berinteraksi dan mengutamakan siswa sebagai objek dari setiap aktivitas. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dia butuh bimbingan dari guru. Kemudian sadar betul bahwa dia adalah siswa yang siap untuk memimpin pendidikan dan karakter. Dia anak istimewa yang punya nilai, kebal hukum dan dilindungi oleh HAM. Betul. Siswa sadar hak dan kewajiban, sadar kekurangan dan kelebihan pada dirinya sendiri. Baru yang kelima, 245, kita warga di sekolah yakin untuk untuk berbuat yang terbaik dalam kemajuan pendidikan, bekerja sama dalam membimbing dan mendampingi anak-anak, mampu bersama siswa
hadir bersama siswa dalam mencapai visi misi sekolah, membuat perubahan atau inovasi untuk suatu program tidak tepat sasaran, untuk membekali kekuatan bergerak dan menggunakan siswa dalam berpikir dan bertindak lebih baik di masa depan. Yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidikan karakter anak itu penting. Kemudian warga sekolah dalam kemampuan masuk, tulisannya cantik sekali. Warga sekolah mampu merubah proses pembelajaran menuju kepada arah yang lebih baik. Anak-anak adalah titipan Tuhan, pendidikan untuk setiapnya memerlukan kesabaran. Kemudian apa yang dilakukan harus untuk keberhasilan siswa kita. Paham bahwa warga sekolah ada kekurangan dan kelebihan dalam seluruh aktivitas yang dikerjakan. Terima kasih Bapak Ibu, itu adalah jawaban yang sudah kita rumuskan bersama-sama. Saya bisa menarik kesimpulan dari 6 ini bahwa rata-rata dari seluruh yang kita tuliskan ini adalah semuanya berpihak kepada siswa. Kita menginginkan yang terbaik untuk siswa kita. Kita menginginkan siswa kita mampu menuju ke arah yang lebih baik. Apakah sudah mengarah kepada perumusan visi SMA Negeri 3 Sumbawa secara bersama-sama? Apa ada yang ingin dikoreksi dari visi kita? Atau ada perumusan visi yang lebih spesifik lagi untuk sekolah kita? Tadi kan ada beranak mulia, Berpikir kritis. apakah masuk berpikir kritis? Belum ada. Kampus masuk ke cerdas? Cerdas, masuk. Nah, kemudian beriman, bertakwa, berkarakter tadi ada masuk, berakhlak, beriman, bertakwa, unggul, bermutu, berprestasi. Kita ingin anak-anak kita pintar dan berbudi pekerti yang luhur. Tadi sudah dipastikan. Apakah sesuai atau ingin ditambahkan? Sudah dipastikan. Ada yang ingin ditambahkan? Silakan Pak Iwan, ada masukan? Dua perlu sama ini. Kalau urutan ini bermakna nggak sih? Silakan Bapak Ibu. Kayak misalnya mengutamakan beriman dan bertakwa baru cerdas. Ya, bisa. Nanti kita rumuskan bersama-sama. Kita buat yang mewujudkan versi yang kita inginkan secara bersama-sama. Iya, karena itu cerdas. Berarti apa yang lain? Apa nak wayu tu bisa nak dia. Masa sih? Mata pengantaran. Nah, ini pengantaran. Ini. Ya. Nah. Well. Mewujudkan peserta didik beriman bertakwa dulu ya. Kita inginkan ya. Beriman dan bertakwa dulu di depan. Ya. Beriman, bertakwa, cerdas, unggul, bermutu. Ya. Cinta semoga dan berwawasan. Ada, lengkap lalu. Wujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, cerdas, unggul, bermutu, berprestasi, cinta seni budaya, dan berwawasan lingkungan. Tadi Bapak Ibu sudah merumuskan murid yang memiliki karakter, budi pekerti ya tadi ya, budi pekerti, berakhlak mulia ya. Iya. Mulia dan terakhir tadi mandiri. Kemudian kita lihat Bapak Ibu yang kedua adalah kita sama-sama mengidentifikasi. Sebelum kita beralih ke situ, apa kita sepakat dengan visi-misi yang sudah kita buat secara bersama-sama ini? Kalau saya ya, Bapak Ibu yang lain? Kalau saya yes. Udah, kita lagi. Kalau ini? Pak Supi? Mobilin bentar dan buang. Mari kita lihat mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi kita seperti apa. Kira-kira apa saja hal yang harus kita lakukan untuk bisa mencerminkan atau mewujudkan visi kita. Contohnya misalnya guru harus untuk mencapai siswa yang cerdas, ya kita harus hadir tepat waktu, memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi siswa. Bu Wiwin silakan memberikan pandangan. Guru harus seperti apa, murid haruslah seperti apa, dan orang tua harus seperti apa. Kalau dari murid dulu. Ya, murid dulu, silakan. Ayo Tenza, kamu jadi murid. Murid haruslah seperti apa yang Bapak Ibu inginkan supaya visi misi kita itu terwujud. Murid harus beriman dan bertakwa. Belajar dengan dia. Kemudian peduli terhadap lingkungannya,
kalau secara umum Ya, peduli lingkungan, kemudian hargai guru. hargai guru, hargai guru. Ya, pas lalu isi otak saya Bu aja mulai Bu. Memiliki jiwa kompetisi sama ya. Luar biasa. Itu aja saya. Mungkin apa yang harus kita lakukan nih Bapak Ibu kira-kira untuk mewujudkan visi yang sudah kita rumuskan bersama? Guru seharusnya teladan menjadi teladan. Itu. Kemudian apa lagi? Kalau saya sih menjadi bagian dari mereka dalam keadaan ini pembina OSIS namanya. Jadi orang tua yang tidak berpihak pada siswanya kalau dia salah. Anaknya. Kalau siswanya salah, apa ya Mas? Ayo pasti bingung. Naik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Sakila Mujibar, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 3 Sumbawa Besar yang terletak di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada video kali ini, saya akan membuat rencana tindakan perubahan berdasarkan kata BAJA. BAJA merupakan singkatan dari B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai visi guru penggerak yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu mewujudkan murid yang mampu memaksimalkan potensi dalam dirinya dan berkarakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berdasarkan visi tersebut, saya ingin merumuskannya ke dalam bahasa perubahan teknik. Atap adalah prinsip dari tantangan, aksi, dan pembelajaran. Kekuatan aset yang pertama yang dimiliki oleh SMA Negeri 3 Sumbawa Besar merupakan sekolah yang berdiri megah di atas tanah seluas 2,27 hektar sejak 5 September 1991. Sekolah ini memiliki proporsi ruang hijau yang banyak, lingkungan yang asri, pohon pelindung yang melimpah, sarana dan prasarana. Pun tantangan yang dimiliki oleh SMA Negeri 3 Sumbawa Besar karena kondisi lingkungan sekolah yang memadai diperlukan proses pembelajaran yang mendukung pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar yang mampu menimbulkan kesadaran siswa dalam menjaga lingkungan tersebut. Dengan adanya aset dan tantangan tersebut, maka diperlukan aksi pembelajaran yang membuat desain belajar yang bertemakan wawasan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam menjaga lingkungan alam sekitar. Hal ini diharapkan secara alamiah mampu memberikan kesadaran kepada siswa bahwa menjaga lingkungan alam sekitar akan memberikan ketergantungan positif yang berkesinambungan serta memberikan dampak terhadap kelangsungan hidup jangka panjang. Melalui analisis menggunakan teknik atap, saya menyadari bahwa prakarsa perubahan yang ingin saya ambil adalah fokus mengembangkan visi yang berwawasan lingkungan. Dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang ingin saya kembangkan adalah dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia. Sedangkan elemen profil pelajar Pancasila yang saya inginkan adalah akhlak kepada dengan sub-elemen pada alam sekitar. Indikator pencapaiannya adalah menciptakan dan mengimplementasikan solusi diri dari permasalahan lingkungan. Sehingga dalam hal ini, prakarsa perubahan yang saya inginkan adalah mengembangkan pembelajaran yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam menjaga lingkungan alam sekitar. Untuk mewujudkan prakarsa perubahan tersebut, saya menggunakan tahapan inquiry apresiatif BAJA. Langkah pertama membuat pertanyaan pertama, di mana saya merumuskan pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran dan wawasan lingkungan bagi siswa. Dan saya juga merumuskan pertanyaan mengenai bagaimana cara untuk mengembangkan pembelajaran yang bertujuan
Siapakah di sekolah yang pernah melakukan pembelajaran kesadaran dalam menjaga alam sekitar? Yang saya peroleh melalui tahapan inquiry apresiatif bagi prakarsa perubahan yang bersumber pada masa positif tersebut dapat terejawantahkan sehingga siswa mampu menikmati proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan kali ini. Terima kasih. Terus tergerak, bergerak, menggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, itu tadi langkah-langkah yang kita gunakan sebenarnya untuk merumuskan visi dan misi. Jadi visi itu berangkat dari apa yang menjadi kekuatan aset potensi dalam diri kita dari sekolah. Nah, kemudian dari visi itu kita jabarkan rencana-rencana aksi apa saja untuk mewujudkannya melalui prakarsa perubahan. Tadi kan visi saya sebelumnya adalah mewujudkan peserta didik yang mampu memaksimalkan potensi dalam dirinya dan memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi saya setelah melihat kekuatan aset yang dimiliki oleh SMA Negeri 3 Sumbawa Besar, saya berkesimpulan bahwa SMA Negeri 3 Sumbawa Besar itu memiliki proporsi ruang hijau yang sangat banyak dan besar, sehingga mungkin ini akan menjadi aset yang sangat luar biasa ketika kita bisa mengintegrasikan lingkungan itu dalam proses pembelajaran. Profil pelajar Pancasila yang saya kembangkan adalah yang elemen yang pertama, beriman, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama. Khususnya pada sub elemen kesadaran terhadap lingkungan alam sekitar. Itu yang saya kembangkan. Satu persatu dijabarkan untuk mencapai visi yang kita ikuti.